Kedatangan rombongan pimpinan MPR RI disambut Bupati dan Wakil Bupati Karawang. Napak tilas diikuti oleh Ahmad Muzani didampingi Wakil MPR RI Bambang Pacul Wuryanto, Nur Hidayat Wahid, Rusdi Kirana, Edi Baskoro, dan Abchandra Muhammad Akbar. Napak tilas dimulai dari Tugu Kebulatan Proklamasi. Di tempat ini, para pimpinan MPR RI menerima penjelasan detik-detik jelang kemerdekaan Republik Indonesia yang dibahas di Rengas Dengklok. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke rumah singgah Soekarno dan Bung Hatta. Rumah ini merupakan lokasi persinggahan Soekarno dan Hatta yang dibawa oleh golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Sebagai upaya untuk mendesak kedua tokoh bangsa itu segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Dan kita bersyukur bahwa usia kemerdekaan kita sekarang ini sudah mencapai 80 tahun. Sebuah bilangan angka yang cukup tua, dan tentu saja kita harus bersyukur atas berkah kemerdekaan ini. Karena itu hari ini pimpinan MPR mengunjungi tempat yang mulai dilupakan oleh generasi muda. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini kita mengingat kembali bahwa Rengas Dengklok adalah sebuah kota kecil di Karawang yang menjadi bagian dari runutan peristiwa 17 Agustus setiap kita memperingatinya setiap tahun. Dalam kesempatan ini, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan terima kasih kepada keluarga Chiao Kie Siong yang sudah menjaga dan merawat rumah bersejarah ini. Rencananya, pimpinan MPR RI akan menyampaikan ke pemerintah untuk memberi perhatian khusus dan menjadikan rumah ini sebagai bagian dari destinasi wisata sejarah yang harus dilestarikan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dua kelompok warga Manggarai, Jakarta Selatan tawuran di terowongan Manggarai, Jakarta, Kamis petang. Saling lempar batu hingga petasan tak terelakkan dalam tawuran ini. Bahkan sejumlah warga nampak membawa senjata tajam untuk melukai lawannya. Menurut Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan, pihaknya langsung membubarkan massa yang terlibat tawuran. Tidak ada korban, luka maupun jiwa dalam aksi tawuran dua warga Manggarai tersebut. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama kurang lebih 30 menit. Untuk lalu lintas sudah lancar. Artinya memang sudah dibubarkan Pak ya, dari pihak kepolisian Pak ya? Begitu pecah langsung kita berusaha untuk melerai, bubarkan. Tapi sempat tadi arus lalu lintas terhenti Pak ya, informasinya Pak ya? Satu jalur Pak ya? Ada peristiwa berhenti pun semua yang akan berhenti. Petugas kepolisian masih bersiaga di lokasi untuk mencegah tawuran terjadi kembali. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal motor Gili Iyang tujuan Gresik Pulau Bawean terbakar di bagian dek. 220 penumpang kapal panik. Tiba-tiba saja semburan api terlihat di bagian bawah kapal motor Gili Iyang yang tengah berlayar dari pelabuhan Gresik menuju Pulau Bawean. Seketika 220 penumpang kapal panik. Oleh kru kapal mereka diminta segera memakai pelampung. Beruntung tak lama dua kapal tunda tiba. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi penumpang tanpa ada satupun korban jiwa. Muncul orang langsung ambil pelampung. Persiapan untuk lompat. Udah lompat? Sudah? Gak ada yang lompat. Panik berarti ya? Udah panik semuanya. Herbert, Kepala KSOP Gresik, mengatakan kebakaran berasal dari korsleting listrik di bagian dek kapal. Kebakaran berhasil ditangani oleh awak kapal, berasal dari area kardek. Dugaan sementara diakibatkan terjadinya korsleting listrik. Meski berhasil dijinakan, kebakaran mengakibatkan kerusakan pada sistem elektrik dan navigasi.
Kini kapal telah ditarik menuju pelabuhan Gresik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 perampok spesialis minimarket di Temanggung, Jawa Tengah. Kedua pelaku terancam 7 tahun penjara. Polisi menangkap 1 dari 2 pembobol minimarket di Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan. Sementara pelaku lain ditangkap di rumahnya di Kendal. Keduanya terbukti membobol sebuah minimarket di kawasan Parakan, Temanggung beberapa waktu lalu. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mengambil 148 bungkus rokok, telepon seluler, dan barang lain yang dimasukkan ke dalam keranjang. Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Didik Triwibowo, mengatakan keduanya telah beraksi di sejumlah tempat. Pelaku masuk minimarket dengan merusak plafon. Telah melakukan di 3 TKP. TKP selain di Indomaret Parakan itu yaitu Alfamart Kledung, namun gagal karena di Alfamart tersebut atapnya sudah ada rangka besinya, ada jeruji-jeruji. Jadi yang bersangkutan sudah merusak plafon, namun dengan adanya jeruji-jeruji yang bersangkutan tidak bisa masuk di Alfamart tersebut. Polisi juga telah menyita barang bukti seperti alat membobol minimarket, keranjang, dan sejumlah barang curian. Dari hasil curian ini dijual dengan harga di bawah pasaran dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap tangan mencuri di gudang rongsokan. Seorang residivis kasus narkoba sempat menjadi bulan-bulanan warga di Kota Padang. Polisi mengamankan pelaku beserta barang bukti rongsokan dan juga telepon genggam. Aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pria di sebuah gudang rongsokan di daerah Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang direkam oleh warga. Pelaku tampak memasukkan sejumlah besi dan barang rongsokan ke dalam karung dan mengambil 1 unit ponsel milik pemilik gudang yang tidak berada di lokasi. Saat hendak kabur membawa barang hasil curiannya, pelaku dihadang dan diamankan oleh warga. Pelaku pun babak belur dihakimi massa yang selama ini sudah mengintai gerak-gerik pelaku di kawasan tersebut. Petugas kepolisian dari Polresta Padang yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa serta menyita motor serta barang-barang hasil curian. Apa aja yang diambil, Bang? Ya, bahan-bahan bengkel lah. Bahan-bahan bengkel ya? Itu warga di situ atau bukan, Bang? Bukan. Sekarang dibawa kemana, Bang? Ke Polresta Padang. Pelaku merupakan residivis kasus narkoba yang sudah 12 kali keluar masuk dari lembaga pemasyarakatan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, aksi heroik kakek Jiman di Pemalang, Jawa Tengah usai menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur berujung duka. Jiman meninggal dunia usai terjatuh saat menaiki tangga. Inilah detik-detik evakuasi jenazah Jiman, seorang kakek berumur 60 tahun di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Petugas Basarnas harus menggunakan katro dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Insiden tragis yang menimpa Jiman berawal dari korban diminta tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang masuk ke dalam sumur. Jiman dikenal sebagai penggali sumur. Korban pun dengan menggunakan tangga masuk ke sumur sedalam 15 meter.
Saat naik dari dalam sumur kurang 2 meter, korban melempar kucingnya dan saat itu juga Jiman pingsan dan terjatuh ke sumur. Informasi yang kami terima ketika mendapatkan laporan korban terjebol sumur karena sedang mengambil kucing yang berada di bawah terjatuh. Kemudian si korban ini mengambil setelah tidak sampai ke atas, akhirnya terjatuh dan terpleset terjatuh. Nah, itu Mas. Usai dievakuasi, jenazah Jiman langsung diperiksa petugas medis dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang supir ojek online mengalami kecelakaan maut setelah terlindas ban truk di Jalan Juanda, Depok, Jawa Barat. Supir truk Malang ini mengaku tidak melihat korban hingga terjatuh dan terlindas. Kamera CCTV merekam kecelakaan terjadi saat korban mencoba menghindari mobil yang mundur dari arah parkiran. Sopir truk Supriyadi mengaku tidak menyadari korban terjatuh. Menurutnya, korban terjatuh akibat kaget saat mobil depannya mundur dan terjatuh ke arah ban belakang truk yang ia kemudikan. Pengendara yang diketahui sopir ojek online seketika tewas di tempat. Mundur. Dipaksain dia kaget, jatuh ke kanan ke mobil saya gitu Pak. Kondisi lagi kencang Pak? Iya, biasanya standar. Paling 30 Pak. Polisi langsung melakukan olah TKP. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor untuk keperluan identifikasi. Polisi telah mengumpulkan keterangan prasaksi untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melapor.